Oke, halo semuanya, kembali lagi di episode review analisa. Seperti biasa, teman-teman ngirim analisanya ke kita buat validasi. Validasi apakah analisanya udah oke atau belum. Langsung, gak usah lama-lama, Langsung aja kita cek, Mas. yes. Evihan, Pak Evihan Euro USD SL break trend kemungkinan bakal reversal gak ya, Mas? DSY sudah bearish. Gini Pak, intinya Pak, ketika market structure itu sudah break, maka kita bisa berasumsi untuk dia reversal. Asalnya kan belum break nih. Nah ini kalau sudah terbreak, maka kita sudah bisa berasumsi untuk melanjutkan kenaikan atau reversal. Tapi kalau untuk saat ini mungkin bisa jadi untuk membuat double top di sini ya Gun ya. Double top untuk melanjutkan penurunan. Tapi kalau udah break beda lagi. Untuk saat ini mungkin menggunakan trendline itu menjadi pandangan untuk reversal. Tapi menurut saya lebih oke di market structure-nya. Jadi market structure udah berubah, trendline udah berubah, ya udah gas untuk reversal. Untuk saat ini saya masih belum memiliki pandangan untuk ke sana. Gitu. Tapi oke kok. Nggak oke deh, nggak oke. Next. Oke, next dari Pak Irfan Andri ya, monkersnya Mas. Oke, kalian menggunakan level 4 untuk menarikan garis trend dan meletakkan supply resisten dan meletakkan support and resistance. Sudah benar apa belum? Oke, kita cek aja sekarang langsung dari Pak Irfan. Yaitu ini analisanya apa? Kita cek aja sekarang. Ini trend bullish. Oke, sudah benar banget untuk analisanya. Trendnya bullish, support resisten, support resisten. Nah, dan ini Bapak mau entry buy yaitu di area support resistannya, yaitu di harga ini deh 1,3. Nah, dengan konfirmasi ya tadi trendline plus ini dia support and resistance. Ingat, kemudian untuk target juga cukup realistis, yaitu di sini aja, tidak terlalu jauh juga di area ini, di pertengahan high sebelumnya. Oke, jadi ini udah apa ya, udah cukup bagus Pak menurut saya pribadi. Dari segi teknikal, penentuan trennya gimana, penarikan ini trendline, dan yang terakhir yaitu market structure-nya udah benar Pak. Tinggal tunggu apa nih, rejection aja untuk entry buy ke atas, itu aja. Mantap Pak Irfan Andri. Oke, lanjut dari Pak Four Season. Harga berada dalam Bollinger Band kuning, buy di area lower Bollinger Band, SL di bawah lower Bollinger Band, tapi upper Bollinger Band, TP di upper Bollinger Band. Correct me if I'm wrong. BTW kok akunnya kena drawdown lebih dari 10% ya Mas? Aku masih belum ngeh sampai sekarang kenanya waktu kapan. Dimasukin My FX Book or Zulu Trade dan lain-lain gitu, bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan nggak ya? Kalau dimasukin di FX Book itu bisa kelihatan Pak, drawdownnya itu terlihat jelas. Tapi kalau metode kayak gini jujur saya nggak paham ya, metode kayak gini ya, itu nggak tahu saya mau kenapa dan kemana arah marketnya. Yang ngerti hanya Pak Four Season aja nih. Tapi kalau Pak Four Season tanya dimasukin ke FX Book apakah ada drawdownnya, harusnya kelihatan ya, harusnya kelihatan. Bahkan dimasukin MGL itu kelihatan banget gitu Pak, jadi kelihatan. Dan untuk drawdown bisa ditentang, kelihatan drawdownnya tuh bisa di hide atau enggak, bisa gitu. Next, Gunawan. Oke, next dari Pak Falsrip. Oke, Pak Mas, ada order buy di area ini. Apakah konfirmasi yang diberikan sudah sesuai dan akan sesuai dengan analisa saya? Dan apakah analisa saya sudah cukup? Apa harus diperlukan konfirmasi tambahan? Oke, kita cek aja langsung Pak ya. Sebentar. Ini apa nih? Oh, XOSD. Entry buy. Dengan analisa seperti ini sih udah cukup bagus teman-teman ya.
karena lumayan simpel juga. Dari support resisten dan breakoutnya udah oke nih, support resisten. Terus tren menggunakan tren lain kan untuk SAO nya nih. Di ekspektasi ini harganya bakal jauh lebih tinggi, itu ke target SNR di 4.200-an. Nah, kemudian untuk stop loss sebenarnya udah oke. Nah, tapi kalau untuk XAUSD ya, di SAO segini sih bisa dikatakan cukup berbahaya juga teman-teman ya, karena lumayan tipis banget, hanya di bawah satu candle bullish sebelumnya atau candle membalikan sebelumnya. Nah, mungkin stop loss agak di bawah dikit dan resiko dikecilin gitu aja. Nah, untuk semuanya udah oke nih dari ini ya. Untuk konfirmasinya target di level juga ada, ini juga ada nih. Nah, ini ada 4 area SNR yang udah tertandai, jadi udah cukup dan bagus. Lanjut. Oke, dari Pak Fat, ini ada swing trade GBP Jepang Yen H4. Alasan dikarenakan chart GBP JPY adalah chart yang mudah untuk dianalisa, terutama untuk swing atau intraday dan trade ini atau minggu depan atau 2 minggu depan. Oke, soalnya GBP JPY itu tipikal yang tren. Ya, tren. Sekali ngebreak kenceng, naik gitu. Ya, naik, turun. Indikator ada SNR, oke, menggunakan EMA juga 50 dan 200, oke, stokastik 255 dikarenakan sangat mudah untuk baca ketimbang yang 533, oke. RSI, market structure dan OB Fibo, konfirmasinya banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, good, good ya, mantap, profitable gas. Penjelasan singkat, untuk kondisi market sedang bearish dan stokastik sudah menunjukkan kalau harga sudah overbought. Itu juga menjadi keyakinan saya untuk tersentuh adalah 90%. Dikarenakan di saat saya sedang menarik Fibo, saya juga mendapatkan area order block terdekat di tengah-tengah Fibo 50 dan 61 yang saya menjadi acuan untuk mengambil posisi di sana dengan RR 1/5. Kalaupun market menyentuh area resisten, itu tak masalah, malah semakin menarik. Kita lihat gambarnya kita lihat di gambarnya good. Let's go. Resisten di sini berarti dia nunggu. Di sini ada Fibo 50% dan ada Fibo 61,8%. Disusul dengan EMA. Mungkin EMA itu sebagai ini ya kan ya, tren juga kan ya, sebagai arah tren. Mungkin tren sama oke, konfirmasinya itu di sini ada Fibo order block, ada Fibo dan ada ini stokastik good. Oke. Jadi benar-benar apa ya, ketika dia reversal atau continuation lah ya buat higher low, ini benar-benar menarik dan membuat percaya diri sih. Oh ya, jadi oke. Selama itu profitable dan bayangin RR 1/5, windetnya itu mungkin nggak bisa tinggi-tinggi ya. Nggak bisa sih kalau Anda mas. Iya, rata-rata RR yang tinggi itu windetnya menurun. Benar sekali. Gitu. Jadi ya selama profitable ya sah saja Pak. Jadi nggak masalah. Apapun tradingnya nggak akan jadi sebuah permasalahan gitu ya. Udah keren dari Pak Van, the best. Oke, gitu aja untuk teman-teman yang mau review analisa. Jadi untuk analisanya dicek buat validasi tambahan gimana sih plan kita, apakah udah bener belum, apakah udah oke belum, aja bisa kirim aja ya Bang. Nah, benar sekali, di review analisa atau cek analisa di Discord. Oke, sampai jumpa di next episode. Goodbye.